ngejalaninnya awal-awal itu kita ngerasa kok ternyata kita punya satu misi baru lagi nih di Hard Bass Bass. Oh sih. Pasti ceritain dong kenapa milih jadi DJ dan hard techno lagi. Oke, jadi dulu tuh sebenarnya nggak ada rencana buat nge-DJ ya. Nggak ada rencana buat nge-DJ, cuman ada dua faktor. Dulu tuh pertama tuh kayak ke klub atau ke bar lagi nongkrong kok sebenarnya musiknya sama-sama terus ya, mirip-mirip terus gitu. Kenapa sih ada keresahan itulah. Terus penasaran lah kayak sesusah apa sih nge-DJ dengan memainkan banyak pilihan gitu atau memainkan genre-genre yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu mungkin ada sempat di part yang kayak lumayan lagi depresi, lumayan lagi breakdown, terus kayak mungkin kayak gua kayaknya belajar DJ buat ngedistract completely lah gitu. Terus akhirnya jadilah itu, mencobalah akhirnya untuk jadi DJ gitu, untuk diseriusin termasuk producingnya juga gitu. Terus kenapa kalau hard techno, sebenarnya dulu tuh berangkat kenal kenal electronic music itu dari trance zaman dulu gitu ya, zaman dulu banget. Terus akhirnya masuk ke progressive house, ada temen yang nyaranin, lu coba melodic techno nih gitu, ini bagus gitu. Setelah aku dengerin, aku tuh ternyata suka scene yang cukup dark gitu lah. Nah terus akhirnya aku ngulik lah apa sih itu techno gitu. Terus aku hajar semua historinya, subgenrenya semua segala macem. Ternyata aku lebih suka langsung techno yang hipnotik, yang raw. Nah hard techno itu sendiri aku pikir karena aku mau menjembatani untuk mengedukasi, mengenalkan ke audiens yang lebih banyak tentang techno, dan menurutku hard techno itu kayak buat jadi gateway orang tuh bisa kenal techno lebih dalam gitu. Oke. Kayaknya kamu itu punya ini juga ya, kolektif. Ceritain dong tentang kolektif kamu. Oke, nah aku punya kolektif namanya Hard Bass Bass. Kita fokus sama techno. Jadi di Hard Bass Bass itu mostly semua orang-orangnya itu versatile, jadi kita bisa mainin semua jenis techno, tapi kita menggunakan hard techno as a gateway buat orang tuh nemu gitu. Nah Hard Bass Bass sendiri tuh dulu tuh berdirinya tuh aku sendiri selama 7 bulan, terus aku akhirnya kenalan dengan berbagai macam dengan banyak orang. Untuk akhirnya kita kenalin techno, kita cari satu visi untuk kenalin techno lebih dalam gitu sih. Jadi tapi intinya Hard Bass Bass itu pertamanya kita mau jadi pilihan baru, pilihan lain lah buat skena musik Indonesia gitu, dan kita fokus di techno. Dan ternyata setelah kita ngejalaninnya awal-awal itu kita ngerasa kok ternyata kita punya satu misi baru lagi nih di Hard Bass Bass. Kita mau create safe space for everyone. Jadi orang tuh kalau ke acara kita tuh bebas berekspresi, bebas nggak perlu takut dijudge, atau nggak perlu takut feel rejected, atau nggak perlu takut orang secara aneh gitu. Jadi feel free, kita akan terima semua siapapun, mau backgroundnya apa, mau ekspresinya seperti apa, kita terima semua. Gitu. Oke. Karena mostly orang yang suka hard techno itu emang agak unik. Kayak aku ngerasa kayak mereka tuh punya fashion sendiri, kayaknya apa ya, culture sendiri gitu. Yes, ya gitu. Jadi karena techno itu kan sebenarnya bisa selain sebagai genre ya, aku ngelihat techno itu sebagai mindset. Jadi mindset is a freedom karena dia berangkat dari perlawanan di Detroit gitu ya. Jadi freedom itu is a must lah. It's a techno mindset. Nah, jadi aku pengen menerapkan si freedomnya ini ke at least ke acaraku gitu. Jadi at least di acaraku tuh kita bisa bebas berekspresi, kita mau ngapain aja tuh silahkan gitu. Contoh kayak misalnya kalau di circleku ya, kadang di circleku tuh kalau kita mau ke Bali rame-rame gitu. Kadang biasanya yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok kebanyakan gue mau pakai baju ini ya ke Bali, gue mau beli baju ini ya buat nanti kita ke Bali gitu.
based on my observation tuh, dari hasil observasiku tuh aku ngerasa karena mereka tuh mau berekspresi di Bali, karena di Bali tuh cenderung less judgment. Yes. Gitu. Mereka nggak pernah diliatin secara aneh atau diliatin secara sinis gitu ya. Jadi mereka tuh ngerasa bebas gitu. Jadi mereka mau berekspresi di Bali. Nah, psikologinya itu adalah kalau kita bisa menerapkan freedom itu di dimanapun tanpa harus orang ke Bali gitu ya. Misalnya di Jogja atau di mana atau di acaraku at least, mereka pasti akan ngerasa bebas untuk berekspresi apapun itu gitu, mau dari segi pakaian, dari segi behavior, dari segi ya banyak lah apapun itu gitu. Jadi bebas berekspresi. Jadi itu mungkin yang akhirnya mengawali kenapa di hard techno khususnya di acara hard bass itu orang tuh bisa lebih lepas untuk Terus kayak aku juga sering ke Bali, but aku tuh baru-baru ini suka klub namanya Climax, kamu pasti tahu. Oh iya, keren itu. Sound systemnya juga bagus. Lightingnya bagus kan. Kadang mereka kan memang main techno kan. Yep. Dan orang-orang yang datang ke sana pun aku ngerasa ketika aku ke La Favela dan ke Climax itu dari fashion, cara joget pun itu udah beda. Yes, kayak betul. lintas universe ya. Iya. Ya benar. Ya itu karena secara global ya, mungkin buat teman-teman yang baru kenal techno juga, techno itu diawali dari movement yang latar belakangnya itu freedom gitu. Itu kenapa kita mau anak-anak techno itu biasanya menggunakan culture freedomnya itu as a mindset gitu. Itulah kenapa secara global pun dimanapun biasanya mereka akan lebih lepas gitu untuk berekspresi gitu. Dan kayak ini kita sempat interview ada acara yang orang-orangnya itu emang penampilannya kayak ya ini gua gitu, ini freedom. Ternyata pas kita bikin konten, ternyata di Indonesia itu kurang menerima. Jadi aku banyak banget baca komen yang emang tuh kayak judge selalu gitu. Iya, betul. Gimana kamu nanggapin untuk orang-orang yang kurang menerima? I mean it's okay. Jadi sebenarnya untuk tidak menerima dan tidak menerima buat aku itu kan sebenarnya hak manusia seutuhnya ya. Menerima dan tidak menerima itu kan sebenarnya hak semua orang ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau salah satu keinginan kita gitu. Misalnya kamu suka berekspresi dengan salah satu jenis fashion, aku tidak suka, it's fine gitu. Tapi yang paling penting itu adalah follow up perbedaan pendapat itu gitu. Dan gua harap sih di Indonesia kita bisa lebih dewasa menyikapinya sama lebih lebih bisa memanusiakan manusia lah walaupun ada perbedaan pendapat gitu. Jadi jangan kita harus tidak boleh menormalize shutdown after different perspektif. Nah, terus kamu kan baru dapat award, coba ceritain dong tentang award itu. Iya. Ya, aku baru dapat IDC Techno Track of the Year buat tahun 2025. Terima kasih buat Indonesian Dance Culture. Jadi track itu tuh sebenarnya techno kedua ya. Kalau track-track yang lain tuh sebelumnya aku mencoba untuk bikin beberapa track gitu ya. Cuman saat aku into techno, aku mencoba bikin techno itu judulnya Pulse of Techno. Jadi Pulse of Techno itu sebenarnya kalau misalnya bisa dengar salah satu lagunya ada part yang kayak bener-bener kayak denyut jantung kayak tit terus habis itu bangkit lagi, terus habis itu ke reverse, habis itu pelan lagi, terus habis itu naik lagi ya. Itu sebenarnya nge-represent dulu aku tuh pas belajar produce ya, mungkin buat produser pemula gitu ya, kayak aku gitu. Aku tuh mencoba untuk menyelesaikan track itu kayak mati-matian karena dulu tuh bener-bener masih belajar banyak hal, belajar bikin produce dan belajar producing track tuh bener-bener susah buat aku gitu. Jadi ada pergolakan kayak aku harus bikin techno dan aku pengen sound desainku sendiri
tapi at the same time skillku belum mumpuni. Jadi kayak ada pergolakan maju mundur. Kayak udah mau mati, udah mau nyerah, ya udahlah, lanjutin lagi, mati lagi, lanjutin lagi. Nah itu jadi kenapa itu judulnya Pulse of Techno, dan itu nge-represent kejadian saat aku belajar produce itu sendiri gitu. Nah terus apa namanya, waktu itu kan aku kenal techno saat producing itu juga dari Hypnotic kan. Nah jadi Hypnotic itu apa namanya, mostly mereka tuh selalu sound design sendiri gitu. Jadi mereka tidak menggunakan sample karena memang nyawanya di situ gitu, nyawa techno itu di-kick sama di sound design itu sendiri gitu. Jadi aku juga apa ya, terpapar lah kurang lebih, terpapar. Jadi aku berusaha untuk stay away from sample, tapi at the same time skillku belum mumpuni gitu. Jadi itu ceritanya di balik itu lah. Dan 90% lumayan udah bisa sound design sendiri sih di lagu itu. Jadi dan beruntung banget bisa dapat award ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah support. But you did it, bro. Congrats. Thank you. Jangan lupa dengerin lo tadi. Dengerin. Siap. Dengerin gak mau tidur tuh di play ulang-ulang biar 1 juta player. Oh iya, dan itu juga self release. Karena aku ngerasa kayak pengen nyobain sih kayak gimana sih end to end releasing music itu susahnya seperti apa. Ternyata memang susah banget. Jadi abis produce-nya udah susah, nge-marketinginnya tuh lebih susah lagi. Dan waktu itu pun sebenarnya nggak pakai label kan. Jadi aku mencoba self release kayak buat cari tahu juga sesusah apa sih nge-marketingin sebuah track, dan ternyata susah banget. Ternyata susah. Iya, susah banget. Ada nggak sih tempat atau klub maybe atau tempat apapun itu kamu perform yang kamu nggak bisa lupain? Oh, oke. Sangat di hati kecilmu itu. Iya. Oke. Mungkin aku nggak bisa nyebut tempatnya, tapi aku bulan lalu aku berhasil debut di Malaysia, di Kuala Lumpur. Wow. Jadi ini benar-benar techno club. Mereka tuh underground banget lah, gitu. Dan aku tuh nemu itu kayak tahun lalu lah. Tahun lalu, terus aku langsung kayak ke hook gitu dengan vibe-nya, dengan kualitas musiknya. Aku mencoba kayak bermanifest lah. Suatu saat aku harus main nih di sini gitu. Nah, terus ternyata karena aku sering, ya nggak sering ya, tapi at least sudah lumayan rutin lah aku ke sana. Terus akhirnya aku bertemu teman-teman Techno Malaysia, so shout out buat teman-teman Serious Society di Malaysia. Nah, jadi aku bisa kenal banyak techno heads di Malaysia, DJ keren. Terus aku akhirnya bisa ngenalin lah, ini musikku, ini techno versi aku, ini styleku seperti apa. Dan akhirnya mereka ngasih kesempatan aku buat main di situ bulan lalu, dan itu aku cukup memorable lah, bahkan belum move on lah. Jadi kayak kadang kalau bisa tiap hari gitu. tapi kan nggak mungkin ya karena di Malaysia. Jadi ya itu aku berterima kasih banget bisa main di situ, dan semoga itu bisa juga buat buka jalan lah untuk aku bisa main di di tempat-tempat techno lain lah. Dan semoga aku bisa discover banyak techno club lah, at least di Asia dulu. Gitu. Amin. Niat kamu buat menyebarkan techno itu udah keren banget sih menurut aku. Dan aku pertama kali ngelihat kamu main itu aku langsung nanya ke orang di sekitarku, ini siapa namanya, atau share Instagramnya, terus kayak ini DJ favoritku sekarang. Terima kasih, wah, means a lot. Ya terima kasih banyak, bisa membantulah menyebarkan techno lebih luas lagi, terutama di Indonesia. Role model artis techno siapa? Oke, kalau role model mungkin karena aku orang baru ya, jadi aku lagi suka combination antara hard, jadi yang beatnya tuh stiff, tapi at the same time dia punya scene yang hypnotic gitu. Nah, jadi aku suka salah satu DJ yang namanya Richter, Rikhter. Dia one of the roster di 44 label.
Jadi karakter musiknya dia tuh bener-bener kayak yang aku lagi gerakin sekarang. Jadi dia combine hard techno sama hypnotic gitu. Kita udah tidak muda lagi nih kelihatannya ya, tapi punya energi untuk main nih hard techno tuh datangnya dari mana sih kalau boleh tahu? Nggak tahu ya dari mana, cuman yang pasti Kayak ada gini, misalnya kayak sebelum manggung kamu ada ritual khusus gitu sampai aku jadi begini nih, supaya gitu. nggak ada sih kalau ritual khusus, nggak ada. Cuman zaman dulu tuh biasanya nggak zaman dulu ya, sampai sekarang pun aku masih ngelakuin. Cuman dulu lebih sering. Biasanya aku kayak mencoba untuk 10 menit before gigs, itu biasanya aku berdiri di sekitaran area DJ booth gitu. Kalau misalnya acaraku sendiri, karena aku udah kenal sama teman-teman sendiri gitu ya, biasanya aku ya udah aku stay behind a DJ yang sebelum aku main gitu. Jadi karena aku pengen ngerasain transfer energinya dari dance floor gitu. Nah, jadi semoga itu bisa ngebantu untuk sedikit lebih rileks, lebih nyaman. Terus biasanya aku juga berusaha ngamatin dance floor sih. Jadi aku tuh selalu datang at least paling telat banget itu satu DJ sebelum aku main tuh aku harus sudah datang. Jadi aku pengen tahu juga respon dance floor-nya seperti apa. Mungkin jadi aku bisa tahu, oh mereka lagi kecapean, berarti nanti aku trackku seperti apa, atau mereka lagi butuh energi, berarti nanti first trackku tuh harus yang seperti apa gitu. Itu biasanya aku ngelakuin itu, dan itu helps a lot sih, kadang ngerasain transfer energinya, karena kerasa banget. Aku juga mungkin dulu pernah ya, zaman ada di salah satu gigs di Jakarta, itu alatnya sempet trouble secara sound gitu. Secara nggak sadar tuh aku tuh mental down lah, kena mentalnya gitu. Iya. Aduh, ini alatnya gimana nih segala macam. Jadi secara nggak sadar aku tuh mainnya agak cemberut gitu loh. Cuman ini aku juga makasih sama teman-teman hard bass. Jadi salah satu teman hard bass, nggak salah satu sih ya, beberapa tiba-tiba kayak out of nowhere kayak teriakin nama aku gitu. Osci gitu. Kayak terus suddenly tuh kayak semua energinya balik lagi dan aku bisa enjoy lagi sih. Jadi ya itu sih, energi dari dance floor itu penting banget. Wah, terus ada kata-kata hari ini atau ada yang pengen disampaikan buat semua yang nonton? Oke. Ya, terima kasih pokoknya kalau buat teman-teman yang udah kenal hard bass, terima kasih udah selalu support. Buat teman-teman Technovelo juga, buat Arkadas, terima kasih udah selalu support, udah ngasih tempat buat kita mengenalkan musik kita, buat berekspresi. Terus harapannya mungkin semoga hard bass bisa juga jadi alat buat showcasing. Semoga bisa menggerakkan movement-movement lain, mungkin dari genre lain, mungkin dari I don't know, apapun itu, mungkin bisa dari trance indie dance, dubstep yang mungkin yang tidak punya banyak tempat, mungkin bisa hard techno aja yang dianggap aneh, yang BPM-nya jauh banget dari norma-norma clubbing pada umumnya di Indonesia, bisa memulai. Semoga itu juga bisa menggerakkan kolektif-kolektif baru dari genre-genre yang lain, walaupun tidak ada tempat main, gas aja dulu, pasti ada tempatnya nanti. Oke, Gitu. thank you. Thank you.